Kamu adalah guruku. Guru. Ayo ikuti ucapanku. Guru. Aku adalah gurumu. Guru, terimalah sembah sujud dariku. Apakah karena dia kamu mau kembali ke Tiongkok? Iya, Jika suatu hari kamu tidak mencintainya lagi, tolong telepon aku ya. Aku lapar. Aku akan membuatkanmu sarapan. Meya, sebenarnya kamu harus pertimbangkan saranku, tinggallah di Prancis. Nilai akademikmu sangat bagus, kamu juga sangat rajin. Ambil surat rekomendasiku. Pergi ke perusahaan kosmetik kelas dunia manapun. Kamu akan memiliki masa depan yang sangat cerah. aku mengerti, terima kasih. Sekarang prospek kosmetik di Tiongkok juga sangat luas. Intinya dimanapun, aku tidak akan mengecewakanmu. Kamu benar-benar hebat. Kamu adalah murid yang paling kubanggakan. Terima kasih sudah mengantarkan kue untukku lagi. Biar aku makan lagi sedikit. Makan.
Ada apa? Pria yang bisa masak memang menarik. Tidak seperti dua pria di rumah kami, hanya bisa terima beres. Kalau aku jadi dua pria di rumahmu, aku juga tidak mau masak. Koki rumah saja sudah level Michelin, siapa yang masih mau masak? Kamu ini tidak tahu bersyukur, tahu? Kamu tidak tahu betapa indahnya kehidupan yang paling sederhana. Kalau begitu biar aku membuatmu setiap hari. Hidup dalam kesederhanaan, ya? Makanlah, cepat dingin. Berdiri. Baiklah, baiklah. Sakit. Sudah, tidak usah berantem lagi. Aku ikut kamu pulang, ya? Maya, aku buang tas jelekmu itu ya. Nanti takut barang-barangmu berceceran di jalan. Siu, tolong jangan buang tas itu. Tas itu memang ada bolongnya, tapi masih bisa dipakai. Jangan sampai dibuang ya. Aku ganti dengan koper kecil, lebih bagus kan? Jangan bawa tas jelekmu itu lagi, dengar tidak? Bukannya koper ini baru kamu beli? Koper ini mahal loh. Cepat simpan saja. Tasku memang rusak. Beneran masih bisa dipakai, aku nyaman menggunakannya. Tidak, waktu aku beli ini, aku cuma merasa ini cantik. Sekarang aku merasa ini tidak cocok untukku, tapi cocok untukmu. Setelah kamu terima, kamu bisa merawatnya dengan baik untukku. Kalau di sini, mungkin 2 hari lagi sudah hilang. Pekaknya kamu tidak boleh menolak. Baiklah.
Terima kasih dulu ya Siu, kamu tenang saja. Aku pasti akan merawatnya dengan baik untukmu. Oh ya Siu, barang-barang ini semuanya sudah aku siapkan untukmu sebelumnya. Seharusnya cukup untuk kamu makan beberapa waktu. Ini semua setengah jadi. Kamu hanya perlu mengolahnya sedikit, lalu kamu bisa makan. Cara membuatnya dan masa kedaluarsanya, kamu lihat belum? Semuanya sudah jelas tertulis di sticky note ini. Kamu harus baca dengan teliti, jangan sampai salah. Meya, tanpa kamu, aku harus bagaimana? Bagaimana kalau kamu tidak pergi, tinggal saja di sini bersamaku? Aku sudah terbiasa tinggal denganmu, tiba-tiba sendirian. Rasanya sangat sepi. Aku sudah lulus. Beasiswa juga sudah tidak ada. Uang yang aku dapat dari kerja part-time ini. Bagaimana aku bisa hidup di sini? Aku yang akan menanggungmu, kamu tetap tinggal di sini. Aku tinggal di sini beberapa tahun ini. Selalu makan dan tinggal gratis di sini. Aku sudah merasa sangat tidak enak hati. Siapa bilang kamu makan dan tinggal gratis di sini? Kamu itu asisten hidup serba bisa. Masakanmu enak, bersih-bersihnya juga rapi. Aku yang untung. Siu. Aku benar-benar ingin berterima kasih padamu. Terima kasih sudah merawatku selama ini. Aku yang harus berterima kasih padamu. Bodoh sekali, sudah. Sudah Siu. Kamu cukup sampai di sini saja. Kalau ada masalah, telepon aku, dengar tidak? Aku tahu. Oh ya, aku punya kenalan di penerbangan ini. Aku sudah atur gratis naik kelas untukmu setelah kamu naik pesawat. Orangku akan langsung menghubungimu. Kalau tidak, 10 jam di kelas ekonomi ini terlalu menyiksa. Terima kasih. Siu. Sepanjang hidupku, bisa kuliah di universitas yang sama denganmu. Dan bisa menjadi sahabat terbaikmu. Aku Lin Meya, benar-benar merasa sangat berharga. Aku akan membantumu. Terima kasih sudah menaikkan kelas saya. Maaf, ini tiket kelas 1. Bukan saya yang menaikkan kelas Anda. Benarkah? Anda tidak kenal Susiu? Maaf, saya tidak kenal. Mau minum apa? Sama seperti dia. Baik, Nyonya. Terima kasih. Sekarang saya mengerti. Siu yang mengurusnya untuk saya. Bukan kenaikan kelas gratis. Dia bilang begitu. Hanya takut melukai harga diri saya. Agar saya bisa menerima kebaikannya dengan tenang. Jika saya dan Siu tidak kuliah di universitas yang sama di Paris, mungkin tidak akan pernah bertemu. Saya belajar mati-matian. Baru bisa mendapatkan kesempatan belajar di luar negeri. Ayah saya menjual semua yang dia punya untuk membiayai saya. Agar ayah tidak terlalu lelah. Saya harus kerja beberapa pekerjaan setiap hari. Hanya untuk menutupi biaya hidup saya. Sedangkan ayahnya adalah investor terkenal di dalam negeri. Dia pergi ke berbagai penjuru dunia. Sepertinya selalu punya rumah di mana-mana. Tapi dia juga seperti gadis seusianya. Sering khawatir dan bingung tentang banyak hal. Hanya uang yang tidak pernah membuatnya khawatir. Meskipun dia dan saya berada di dua kutub kehidupan yang berbeda. Tapi dia sangat menghargai saya. Dia membuat saya benar-benar mengerti apa itu latar belakang yang baik. Seperti apa itu, dan membuat saya sadar. Saya harus lebih berusaha. Agar bisa membalas semua bantuannya. Dengan cara yang berbeda.
Terima kasih. Maaf, Tolong satu lagi. Terima kasih. Maaf, saya sudah tinggal di Eropa selama beberapa tahun terakhir. Saya tidak terlalu tahu situasi hiburan di dalam negeri. Apakah Anda baru saja debut? Anda penyanyi atau aktor? Anda bilang, kemanapun pergi, selalu ada paparazzi. Mereka memotret seenaknya, besoknya langsung jadi headline. Saya pasti juga akan cari bodyguard. Anda bilang, paparazzi ini. Anda bilang, orang-orang ini tidak ada kerjaan ya? Maaf. Boleh foto bersama? Meskipun sekarang saya tidak tahu siapa Anda. Tapi aku bisa meninggalkan kenangan. Nanti kalau aku tahu siapa itu, aku akan bilang ke orang lain, dulu aku pernah naik pesawat yang sama denganmu. Cepetan. Tolong tanda tangan dong. Terima kasih. kenapa sih? Begitu mendarat aku mau turun dari pesawat. Aku mau teriak minta tolong, bilang kalian menculikku. Tahu konsekuensinya? Tahu. Kalau gitu teriak keras-keras dong. Kamu keren, kamu yang paling keren. Aku akan ikut kalian pulang. Hai, tadi di pesawat aku minum terlalu banyak alkohol. Aku tidak bisa mengendalikan diri, maaf ya sudah mengganggumu. Maaf ya. Apakah kamu diculik? Perlu aku bantu telepon polisi? Maaf ya, Nona. Ini kartu namaku. Aku adalah kepala Departemen Keamanan Grup O, Zhang Yilong. Ini adalah wakil bos kami, O Yang. Kami hanya mengikuti perintah ayahnya untuk membawanya pulang. Maaf ya. Salah paham. Kalian sibuk, maaf mengganggu. Sangat memalukan. Halo, Xiao Ze. Aku sedang keluar, ambil bagasi dulu baru keluar. Kelihatannya kamu senang sekali. Pelan-pelan, jangan terburu-buru. Ayah. Sudah, pelan-pelan. Oke, sebentar lagi ketemu. Perhatian kepada penumpang penerbangan 7381. Penerbangan Anda sekarang mulai boarding.
Silakan masuk melalui pintu boarding nomor 7. Kakak. Kakak. Chen He. Aku sangat merindukanmu. Ayo, ayo. Aku juga merindukanmu. Setiap hari aku membayangkan momen ini. Setiap hari aku ingin melihatmu cepat kembali ke sisimu. Bukankah aku sudah kembali? Ayo kita cepat pergi. Kenapa? Aku ingin melihatmu. Ayo, kita pulang. See you. Sudah sampai? Aku sudah di dalam mobil. Dia, biar aku lihat sebentar saja. Oke. Chen Ze. Aku tidak melihat, lihat lagi. Baiklah, baiklah. Aku akan bilang padanya. Siu mau menyapamu. Hai, Chenja. Hai, apa kabar? Aku bilang ya, kamu harus baik-baik sama Mea kami. Kalau kamu berani jahat sama dia, aku yang akan berurusan denganmu. Dengar ya? Baiklah, aku tidak akan mengganggu kalian berdua lagi. Dia ini gampang sekali malu. Eyo, eyo, eyo. Dah. Hello. Kenapa serius banget? Lagi rapat ya? Ayah. Kalau gitu aku bicara, kamu dengar saja. Hari ini aku tidak bisa menemanimu. Oh, yang sudah pulang, kita makan bersama keluarga. Oke, kamu lanjut rapat ya. Dah. Dah. Siapa? Kerja. Aku tebak saja pasti urusan kerja. Pria yang sedang bekerja, semuanya tampan ya? Oh ya, tadi aku sampai mana? Terputus karena telepon Siu. Iya. Aku bertemu seseorang di pesawat. Kamu tahu tidak, grup Ouyang? Itu loh, merek kosmetik. Aku bertemu anak pemilik grup Ouyang di pesawat. Duduk di sebelahku. Jangan bilang lagi, awalnya banyak orang mengerumuninya. Aku kira dia artis. Tapi saat turun dari pesawat, para bodyguard itu langsung berdiri dan mengawalnya pergi. Aku pikir ini penculikan, aku tipe orang seperti ini. Aku mengejarnya, ingin membantunya, tapi dia memberikanku kartu nama, baru aku tahu ini salah paham. Hampir saja aku melaporkan ke polisi, malu sekali, jangan dibahas lagi. Bos dan istri sudah menunggumu di rumah. Kakakmu juga akan pulang untuk makan malam. HP-nya bisa dikembalikan padaku? Maaf ya, sebelumnya semua sesuai perintah bos. Asisten suara Samsung, telepon ke ibu. Halo, ibu. Sudah menjemput Ouyang dalam perjalanan pulang. Oke, dah. Tadi kamu menjemputku di pintu keluar. Kamu lihat cewek nggak? Cantik-cantik tapi mukanya jutek banget. GW dari jauh aja udah ngerasain aura dinginnya. Kamu ngerasain nggak? Nggak. Enggak. Seriusan? Kayaknya itu keluarganya deh. GW lihat mereka berdua bersama. Serem banget. GW kirain orang kaya. Nggak ada masalah. Nggak nyangka. Ternyata emang setiap keluarga punya masalahnya sendiri ya. Ada apa sih?
Lihat apaan? Akhirnya ketemu juga sama yang asli. Mau gewe tanda tangan lagi? Kentang. Gak apa-apa, biar gewe aja. Oak. Paman tua yang pakai semua kemampuannya buat netes wajan. Itu Bapak Gewe. Pas Gewe 6 tahun. Dia datang ke panti asuhan buat ngadopsi Gewe. Gewe dari kecil punya penyakit jantung bawaan. Kayaknya karena ini juga, Gewe jadi dibuang. Bapak sendiri yang ngembangin Gewe. Pakai semua tabungannya buat biayain operasi Gewe. Sembuhin penyakit jantung Gewe. Gewe sering ngerasa bersalah. Soalnya bapak demi Gewe gak pernah nikah sampai sekarang. Tapi dia bilang, dia cuma nunggu cewek yang dia cintai. Tapi sampai sekarang, cewek itu nggak pernah nyariin dia. Pak, lapar. Oke, makanannya bentar lagi jadi. Gewe sering nanya bapak, kenapa dia milih anak sakit kayak Gewe buat jadi beban seumur hidupnya? Bapak bilang, karena waktu itu Gewe yang kecil dan pucet. Jalan sendiri ngalah, pegang tangannya. Pak. Kentang. Makanan siap. Datang. Zai awa. Pulang. Dasar anak ini pulang. Nggak bilang-bilang bapak dulu. Lihat kamu. Kok bisa keringetan segitu? Pak, maaf ya. Aku seharusnya tidak pergi begitu saja tanpa bilang. Dan aku pergi selama setengah tahun lebih. Bahkan sampai merepotkanmu untuk mengirim orang khusus ke luar negeri untuk menangkapku. Aku janji, sebelum pergi kemanapun, aku pasti akan memberitahumu dulu. Kamu tidak perlu minta maaf padaku. Lebih baik kamu minta maaf pada dirimu sendiri. Sekarang semua urusan perusahaan, semuanya ditangani oleh kakakmu. Kapan kamu bisa fokus dan melakukan hal-hal yang seharusnya kamu lakukan? Kalau tidak, bagaimana aku bisa menyerahkan perusahaan ini padamu di masa depan? Ayah, kapan aku bilang mau mewarisi perusahaanmu? Selama ini semua urusan sudah ditangani oleh kakakku. Dia melakukannya dengan sangat baik, semua urusan perusahaan. Dia atur dengan rapi.
Kenapa tidak langsung saja serahkan perusahaan ini pada kakakku? Kenapa harus melibatkan aku? Bagaimana kamu bicara seperti itu pada ayah? Ayah, ibu, aku sudah kenyang. Kalian makan saja pelan-pelan. Perusahaan ini selalu ditangani oleh Xiao Rui, dan dia melakukannya dengan sangat baik. Kenapa kamu tidak mau menyerahkan perusahaan ini padanya? Aku tahu kenapa. Karena dia bukan anak kandungmu. Ibu, kenapa kamu bicara seperti itu lagi? Yang, apapun yang kamu lakukan di masa depan, ibu akan selalu mendukungmu. Hanya saja, jangan jadi seperti ayahmu. Xiao ya, sini kamu istirahat, ayah yang masak, ayah yang masak. Kamu duduk saja di sana dengan tenang, tunggu makan. Xiao Ze, cepat tarik ayahku pergi. Sudah. Cepat pergi. Om, istirahat saya. Kamu kan tahu sifatnya. Xiao Ze, kamu duduk. Air liurmu hampir menetes. Kak Kentang, cepat selesaikan pekerjaanmu, setelah itu cepat makan. Sini. Coba cicipi masakanku. Kemampuan masakku sudah jauh meningkat 2 tahun terakhir ini. Xiao Ze, kamu juga coba. Enak, benar-benar enak. Kemampuan masakmu hampir mengalahkan ayah. Memang ada peningkatan. Apa maksudmu ada peningkatan? Ini peningkatan yang besar. Baik, besar. Ayah. Xiao Ze. Selama beberapa tahun ini saya di Eropa. Saya tidak pernah berhenti memikirkan kalian berdua. Sekarang saya sudah kembali. Kalian berdua ada di depan mata saya. Saya merasa sangat bahagia sampai seperti ingin meletup. Bertemu kalian berdua dalam hidup saya merasa. Saya adalah orang yang paling beruntung bertemu kalian. Juga merupakan hal terbahagia dalam hidup Lin Mei. Bersulang. Eyo. Waktu berlalu begitu cepat ya. Sekejap mata. Sudah 20 tahun. Waktu di panti asuhan, kalian berdua adalah teman terbaik. Kalian harus menghargai ikatan persahabatan ini. Xiao Ze. Paman. Paman benar-benar berharap bisa melihat kalian bertahan lama seumur hidup. Tidak ingin melihat kalian menjalin hubungan jarak jauh. Jadi Paman berharap kali ini kamu bisa menemani Syria ke Prancis, oke? Ayah. Masalah ini, nanti saya akan berdiskusi dengan Xiao Ze. Biarkan dia mempertimbangkannya dengan baik, ini kan hal besar. Benar kan? Benar. Ayah, coba cicipi yang ini. Oke. Saya mau menerima telepon dulu. Sekarang Xiao Ze sangat sibuk dengan pekerjaannya. Iya, ayo. Halo sayang, Kamu lagi apa? saya lagi makan di luar. Gimana? Acara keluarga menyenangkan? Menyenangkan. Acara keluarga kami, kapan pernah menyenangkan? Kedengarannya butuh hiburan nih. Bagaimana kalau malam ini datang ke tempatku saja? Tidak apa-apa, saya cuma ingin mendengar suaramu. Hari ini terlalu lelah, lain kali saja. Kamu di mana? Kau ke rumah sekali? Kak, Setelah pulang kerja, beberapa rekan kerja dari apartemen bilang mau makan di pinggir jalan bersama.
Jadi kami cari warung tenda saja. Agak berisik ya. Aku dipanggil, nggak bisa ngobrol dulu ya. Aku nanti hubungi kamu lagi. Pergilah, pulang cepat ya. Cara. Ayo duduk. Rekan kerja ngomongin soal kerjaan. Pacarku ganteng banget. Ayah, nggak merasa kalau Xiaoze kalau kerja langsung terlihat seperti eksekutif kantoran? Chandra, ayo sini. Coba cicipin udang kecil ini, ayo. Ini Xiaoya yang masak sendiri, coba cicipin. Hammond. Itu. Kalian pulang dulu, sudah larut malam. Aku juga harus pergi. Kamu sudah lama tidak datang, masuk dulu, duduk. Maya baru saja kembali, pasti lelah. Kita masih punya banyak waktu, istirahatlah yang baik. Aku akan datang lagi lain kali. Oke, mengerti. Aku akan bawa kotak ini masuk. Aku sangat merindukanmu. Aku juga. Aku tidak mau berpisah denganmu. Aku di luar negeri, setiap hari aku memikirkanmu. Sekarang aku akhirnya kembali. Aku tidak akan pergi lagi, aku sudah memikirkannya. Aku tidak akan kembali ke Eropa, aku tidak akan pernah berpisah denganmu. Aku ingin melihatmu setiap hari. Baik. Tidak berpisah. Kalau kamu tidak bisa fokus, tidurlah. Di sini bolak-balik, aku pusing melihatnya. Apakah ada satu detik pun kamu tidak pusing? Jangan pernah di depan anak-anak membicarakan apakah Xiaorui anak kandung atau bukan. Kamu boleh melakukan, tapi aku tidak boleh mengatakan. Kamu selalu tidak adil terhadap Xiaorui. Ini bukan rahasia, kenapa aku tidak boleh mengatakannya? Aku hanya berharap Ouyang bisa segera fokus. Kembali membantu mengurus urusan perusahaan. Kenapa kamu selalu membahas? Apakah aku adil atau tidak terhadap Xiaorui? Aku sudah mengatakan. Aku memperlakukan Xiaorui seperti anak kandungku sendiri. Sejak awal tidak pernah berubah. Kenapa kamu sekarang menjadi tidak masuk akal? Oh Changlin, jangan bicara sok benar di sini. Sejak hari kamu bersamaku, yang kamu incar adalah uang keluarga kami. Sekarang kamu sudah sukses. Tidak membutuhkan kantong uangku lagi. Aku secara alami menjadi tidak masuk akal. Kamu pasti berharap aku sekarang membawa Xiaorui meninggalkan rumah ini, meninggalkan keluarga Oh. Berharap aku dan Xiaorui tidak pernah ada di duniamu. Kamu ini anak. Kamu bilang, buat apa kamu pulang? Rumah kita kecil ini. Sebenarnya, rumah ini sudah kujadikan gudang. Kamu pulang. Barang-barang ini tidak tahu harus ditaruh di mana. Orang bilang, anak perempuan yang sudah menikah seperti air yang sudah ditumpahkan. Aku hanya pergi ke luar negeri untuk belajar, aku belum menikah. Kamu setiap hari mengusirku. Apakah kamu masih ayahku? Aku di luar negeri, aku masih memikirkan.
Kamu pasti sangat merindukanku setiap hari. Bersihkan mejaku ini sampai mengkilap. Rapikan tempat tidurku sampai empuk. Setiap hari duduk di mejaku ini, melihat benda-benda dan memikirkan aku. Ayah, aku terlalu banyak berpikir. Kamu bisa menjadikan rumahku ini sebagai gudang. Ayah, istirahatlah sebentar. Aku akan mengambil air dan membersihkan debunya. Sebenarnya, aku hanya tidak ingin kamu kembali ke rumah kecil yang buruk ini. Sekarang kamu sudah lulus, baiklah, kamu istirahatlah. Temani Xiaoxue bermain. Kamu harus segera kembali ke Eropa untuk mencari pekerjaan. Aku tidak bisa membiarkanmu tinggal di rumah kecil yang buruk ini selamanya. Kalau kamu selalu di samping ayah, apa gunanya kamu ini? Aku akan ambilkan selimut untukmu. Maaf ayah, kali ini aku harus mengecewakanmu. Kali ini aku kembali tidak akan ke Eropa lagi. Eropa sebaik apapun tidak sebaik Tiongkok. Kamu ini ngomong apa sih? Jet lagmu belum hilang. Kamu masih ngomong dalam mimpi di sini. Aku ngomong apa dalam mimpi, aku ngomong ini. Semuanya sudah aku pikirkan matang-matang. Kamu belong. Dulu waktu kamu kuliah di Eropa, betapa sulitnya kamu, nilai kamu bagus sekali. Mentor selalu memujimu setiap tahun. Dia bilang kalau kamu di Eropa akan bekerja di perusahaan kosmetik yang bagus, itu masa depan yang cerah. Kenapa kamu menyerah? Kamu pantas dengan ayah. Kamu pantas dengan dirimu sendiri. Ayah, kamu sama sekali tidak tahu. Aku sendiri di luar negeri sangat sulit. Setiap hari aku merindukanmu, merindukan Xiaoxue. Setiap hari ingin makan masakanmu. Setiap hari ingin mendengar kamu merahiku, keluarga kita bagaimana? Menurutku keluarga kita baik-baik saja. Aku tidak merasa rumah kita ini rumah yang buruk. Jangan berpikir untuk mengusirku keluar. Aku tumbuh besar di rumah ini. Menurutku baik-baik saja. Kamu bilang, apa yang harus aku pikirkan? Kamu memikirkan aku untuk apa? Aku punya tangan dan kaki, bisa makan dan minum. Paling tidak masih ada kentang. Aku bilang kita sudah sepakat. Kamu sekarang harus segera menikah dengan Xiaoxue. Lalu pergi ke Eropa, sudah diputuskan, baru aku bisa tenang. Ternyata perusahaan kosmetik yang direkomendasikan mentorku adalah Grup O. Aku adalah kepala Departemen Keamanan Grup O, Zhang Yilong. Ini adalah wakil presiden grup kami, O Yang. Ayo foto bareng. Meskipun sekarang aku tidak tahu siapa kamu, tapi aku bisa menyimpan kenangan. Nanti kalau aku tahu siapa kamu, aku akan bilang orang lain, dulu aku pernah naik pesawat yang sama denganku. Cepetan, cepetan. Ya ampun. Sialan. Grup O itu besar banget. Bahkan kalau aku kerja di Grup O, aku pasti cuma di lab setiap hari. Aku pasti nggak bakal ketemu Siu yang itu. Lagi pula, dia pasti sudah lupa sama kejadian ini. Dia pasti nggak ingat. Wawancara. Ijazah. Aku bantu ya. Sialan-sialan.
Tolong tanda tangan dong. Makasih. Banyak banget. Aku nggak sengaja lihat rahasiamu. Aku cuma mau memastikan siapa kamu, kan? Kamu pasti memaafkanku, kan? Hari-hari Chenze di Prancis sangat berat. Aku sangat merindukanmu. Setiap saat, setiap menit, setiap detik, aku memikirkanmu. Aku ingin langsung memelukmu sekarang juga. Kembali ke sisimu. Gimana nih? Ahe. Zeze, gimana nih? Aku hampir gila. Gimana? Gimana nih? Ini terlalu heboh. Aku mencintaimu. Betapa jelas dan kuatnya keyakinan ini. Aku mencintaimu. Betapa hangat dan beraninya kekuatan ini. Aku nggak peduli betapa sedih atau paniknya cinta ini. Nggak peduli apa kata orang. Cinta adalah kekuatan yang membawaku ke sisimu. Wah, hebat banget, nyontek lirik lagu. Dipukulinya parah banget, belum pernah lihat orang dipukuli sebegitu parahnya. Kasihan banget. Jarak 11.739,17 km. Gak bisa memisahkan kerinduanku padamu. 3 tahun gak di sisimu. Gak bisa mengurangi 20 tahun kebersamaan kita, Xiao She. Aku akan segera kembali. Menikah denganmu. Tunggu aku. 20 tahun. Berapa umurnya? Pukulin dia. Oh, yang kamu benar-benar bodoh. Bagaimana aku? Bagaimana bisa ada orang sebodoh kamu di dunia ini? Sangat tidak masuk akal. Kasihan atau tidak? Jangan lihat, jangan lihat. Para master di lingkaran pertemanan. Teman, hari ini di pesawat, aku salah mengambil koper seorang wanita. Wanita ini bernama Lin Meia. Baru kembali dari belajar di Paris. Akan menikah dengan pacarnya selama 20 tahun, Chenze. Menikah. Tentang usia dia mulai pacaran. Aku juga sangat penasaran, dilampirkan 3 foto. Siapa yang menemukan wanita ini pasti akan diberi hadiah besar. Orang berbakat. Kamu lihat baju yang aku pakai kemarin? Aku sudah mencucinya. Xiaoya sudah kembali. Bibi yang paman. Ayah, sebelum kamu mencuci bajuku, kamu cek kantongnya. Ada kartu nama di kantongku. Kamu lihat tidak? Kartu nama apa? Tidak lihat.
Ada APA? Tidak ada, cuma aku di pesawat. Salah mengambil koper seseorang bernama Wiang. Bodyguardnya memberiku kartu nama. Sekarang aku harus menemukan orangnya. Baru bisa tukar kopernya. Koper salah ambil. Ya kan? Semua dokumen pentingku ada di dalamnya. Kenapa bodyguardnya kasih kamu kartu nama? Cuma salah paham. Sudah ayah, jangan urus, aku bisa selesaikan sendiri. Koper hilang. Bukan hilang, salah ambil. Kurwang. Coba cicipi yang baru diaduk. Asam. Ayo, makan punyaku, makan punyaku. Aku akan buatkan lagi untukmu. Cepat ambil piring di luar. Aku ke lantai 2. Oke, tahu, Bibi Mei. Xiao Liu, nanti semua piring yang sudah dicuci. Semua dimasukkan ke dalam mesin sterilisasi. Ingat ya. Di sini serahkan padamu, aku keluar. Oak. Selamat datang. Silicon Jalan Pelen-Pelen. Selamat datang kembali. Lidong, aku duluan ya. Oke, Paman Liang, selamat makan. Hati-hati di jalan. Halo, siapa ini? Siapa lagi kalau bukan aku? Kemana saja kamu? Kok kamu bisa balik? Telepon dari Paris sampai ke sini. Kompetisi sebentar lagi dimulai, malah hilang. HP juga mati. Ada apa sih? Jangan tanya. Setengah tahun ini ikut kompetisi keliling, nggak kontak sama kakek. Bikin kakek kesal. Mengirim orang ke Paris buat nangkep aku balik. Mau gimana lagi? Sekuat apapun aku nggak bisa lawan banyak orang. Dikejar-kejar seharian di Paris. Kayak permen karet, susah lepasnya. Jadi kamu tadi main film aksi di jalanan Paris ya? Kayak film keluar dari kepungan gitu? Akhirnya kamu juga kena. Kok ribut banget di sana? APA? Nggak dengar. Kok ribut banget di sana? Jangan lupa hari ini Senin. Aku di toko lama keluarga Li. Hari ini Senin ya? Kamu juga lucu ya? Satu-satunya pewaris aset miliaran. Setiap Senin harus ke toko lama, disuruh-suruh kayak pembantu. Nggak ada pilihan lain. Jangan lupa. Kakek dulu mulai dari toko kecil ini. Tanpa toko lama ini, nggak mungkin ada grup Li seperti sekarang ini. Ini aturan yang dibuat kakek. Toko lama harus dilanjutkan. Jadi, entah kamu anak sulung keluarga Li, atau pewaris seluruh grup, nggak ada pengecualian. Setiap Senin harus ke toko, cuci piring, jadi pelayan. Tujuannya supaya nggak lupa asal-usul dan bersyukur, ngerti? Nggak seberuntung kamu, ya. Perusahaan kakekmu. Berapa kali sih kamu ke sana? Jangan bahas perusahaan, bikin kesal. Siapa cewek ini? Mantan Pakar. Dari mana? Lotsi.
Xiao Liu, putar balik, pulang. Oja, Gimana hasil klub selama aku nggak ada? Ya gimana lagi, hancur semua. Apa aku bilang? Tanpa aku memang nggak bisa. Ah, udah deh, jangan sombong di depanku. Anda setiap kali pergi pasti carry masalah ya? Tapi kali ini, saya malah senang, Anda tidak jadi bertanding. Tahu kenapa? Supaya Anda tidak pulang dengan muka babak belur. Lalu sembunyi di rumah saya untuk sembuh, dan saya harus bikin alasan buat Anda. Kalau tidak, orang tua Anda selalu pikir Anda keluar pacaran. Saya tidak mengerti, kenapa Anda begitu keras kepala? Olahraga bela diri ini, bukan hal yang memalukan. Kenapa Anda tidak bisa memberitahu keluarga Anda? Anda ngomongin saya, bagaimana dengan Anda dan kakak saya? Jelas-jelas dua-duanya tidak saling suka. Tapi karena perintah orang tua, pura-pura bersama. Hal itu bisa diungkapkan saja. Tidak capek apa? Saya bicara A, Anda malah bicara B, selalu ngomongin hal yang tidak enak, ya? Saya bilang di telepon, jangan bahas soal kakak saya. Bahas itu bikin saya kesal. Sudah, saya sedek. Anda sudah makan? Kalau belum makan, datang ke sini. Saya sibuk seharian. Oke. Setelah saya selesai olahraga, saya ke sana. Tunggu saya. Baik, saya tunggu. Uyang. Di mana koper yang salah Anda ambil? Di kamar saya. Saya menghapus kotak Anda dari lingkaran teman kemarin. Bagaimana Anda bisa membantu saya mencari? Chen Zhe adalah manajer departemen penjualan perusahaan kita. Saya ke kamar Anda dan bawa koper itu. Kebetulan sekali, ya? Bagaimana, Manajer Yuan? Ada waktu luang? Datang ke departemen penjualan kita untuk inspeksi kerja? Inspeksi kerja tidak berani. Hanya ingin tanya, akhir-akhir ini, apakah hati Anda sedang berbunga-bunga? Diam-diam tidak memberitahu kami, apakah ingin suatu hari memberi kami kejutan? Apa yang Anda bicarakan? Bercanda ya? Bukannya Anda selalu bilang tidak punya pacar? Ternyata hampir 20 tahun berpacaran, dia terbang jauh-jauh. Kembali untuk menikah dengan Anda. Jujur saja, saya sangat iri. Apa yang Anda bicarakan ini? Pura-pura lagi, pura-pura lebih mirip. Benar-benar tidak tahu. Saya beri tahu Anda. Pacar Anda, di pesawat yang kembali. Salah ambil koper dengan bos kecil kita, OU. Kemarin malam. Ouyang mengirim lingkaran teman. Seorang teman saya, screenshot dan kirim ke saya. Anda lihat. Ini kan Anda?